Oh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 selaku bidang penelitian dan pengabdian dan riset. Yang saya hormati Ketua KKN reguler Bapak Nuh Anir Hari Suwartono SPMP. Yang saya hormati Ketua KKN Internasional Bapak Muhammad Hasyim MPT. Dan tidak lupa yang mulia Kepala EPTM Universitas Kota Pasuruan Bapak Zainul Ahwan. Alhamdulillah pada pagi hari ini panitia melaksanakan sosialisasi terkait program KKN. Sebelum ke poin-poin, perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta mahasiswa, mohon untuk atau dinonaktifkan mikrofon selama sosialisasi, karena nanti ada tahapan jawab akan. Program ini adalah program tahunan yang dilaksanakan oleh Universitas Kota Pasuruan melalui lembaga yaitu program kuliah kerja nyata sebagai salah satu tridharma yang harus dijalankan oleh mahasiswa pertama atau dharma pertama sudah dilaksanakan, yaitu pembelajaran. Dharma yang kedua yaitu pengabdian masyarakat yang insya Allah akan dilaksanakan tahun ini. Dan dharma ketiga penelitian nanti kalian laksanakan pada semester depan. Sebelum acara dimulai, mari kita membacakan umuman dengan harapan semoga untuk mengawali program KKN ini dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, pelaksanaan, dan laporan sampai selesai berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya langsung saja. Sosialisasi terkait program KKN reguler dulu, karena pada tahun ini ada dua program KKN, ada reguler atau program KKN dalam negeri, dan yang kedua ada program KKN internasional atau luar negeri. Kepada Bapak Anir Hari Suwartono selaku Ketua KKN dalam negeri atau reguler untuk menyampaikan program atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada calon peserta KKN. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih Pak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Semua dalam keadaan walafiat, tetap semangat, jangan lupa selalu bahagia. Mohon maaf untuk jadwal ada mundur karena ada kesalahan teknis. Yang terhormat pimpinan Tuhan, yang terhormat Ketua UM Universitas Kota Pasuruan, teman-teman divisi di LPPM Universitas Kota Pasuruan, Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini, serta teman-teman peserta KKN yang berbahagia. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi program KKN, di mana program tahunan yang biasanya tetap dilaksanakan di setiap tahunnya. Program KKN ini untuk
tahun ini mungkin agak berbeda. Yang pertama ada KKN internasional yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hakim selaku penanggung jawab program KKN internasional. Kemudian ada KKN reguler. KKN reguler ini dibagi ada beberapa kegiatan, yaitu KKN reguler yang di luar tim, jadi di luar provinsi. Sementara proyeknya masih di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, daerah Pati dan Jepara, kemudian di Sumatera, ini di Riau dan Lampung. Kemudian ada KKN Mandiri. KKN Mandiri ini semua kegiatannya dilakukan mandiri oleh kelompok. Kelompoknya dibuat oleh mahasiswa sendiri, diusulkan dosen pembimbing lapangannya juga sendiri, dan lokasinya juga diusulkan secara sendiri, serta pengurusan administrasi, perizinan, dan sebagainya dilaksanakan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu KKN reguler yang biasa di area Pasuruan, kemudian kita ada di luar Pasuruan, yaitu di Kabupaten Mojokerto, Malang, dan juga Trenggalek ini diusahakan kita yang agak jauh supaya ada pengalaman lebih bagi peserta KKN. Nah, perlu saya sampaikan yang pertama, untuk kegiatan KKN itu dimulai dengan sosialisasi. Sebenarnya sudah mulai dari awal perkuliahan, kita sudah mulai proses kegiatan sosialisasi, mulai pendaftaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kegiatan seleksi dan penentuan peserta KKN. Kemudian yang ketiga nanti ada proses pembekalan, kemudian ada proses pemberangkatan menuju lokasi, kemudian ada proses kegiatan penyampaian program, lalu pemulangan dan laporan serta ujian KKN. Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di kegiatan KKN pada hari ini, yaitu yang pertama untuk proses pendaftaran. Pendaftaran mahasiswa atau peserta KKN itu silakan masuk ke linknya web lppm.bidata.ac.id yang seperti yang di slide ini, silakan dilihat. Kemudian di situ masuk ke form pendaftaran. Nah, di form pendaftaran itu ada beberapa hal. Kalian bisa memilih KKN yang internasional, KKN yang mandiri, maupun KKN yang luas jatim atau reguler. Silahkan dipilih sendiri, tapi hanya sekali proses pemilihan. Nanti ada seleksi, misalnya kalau dibuka ini seleksi untuk kegiatan KKN yang internasional sampai dengan tanggal 15 April, silakan daftar. Kemudian ada seleksi, kalau gugur di seleksi KKN internasional, silakan mendaftar ke KKN berikutnya atau langsung menghubungi panitia KKN pihak BPM, misalnya sudah gugur di seleksi internasional mau masuk ke seleksi KKN mandiri atau
KKN yang luar provinsi. KKN internasional. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan untuk kegiatan berikutnya yaitu selain pendaftaran yang perlu disiapkan oleh teman-teman mahasiswa adalah syarat-syarat pendaftarannya. Yang pertama mahasiswa semester aktif yang menempuh program mata kuliah KKN yang dibuktikan dengan FRS. Jadi FRS-nya asli hasil dari download di Twitter, bukan berupa apa namanya di Twitter, tetapi hasil download FRS yang dari Twitter. Mohon untuk di sebentar. Kemudian kegiatan syarat yang lain yaitu untuk KKN internasional harus ada beberapa hal. Untuk KKN yang internasional mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Hakim, tapi secara garis besar itu harus ada surat pernyataan izin dari orang tua, kemudian mempunyai kompetensi atau skill. Tapi untuk yang lainnya juga ada, untuk yang luar provinsi juga ada surat izin dari orang tua atau wali. Itu kemudian mahasiswa sudah menempuh minimal 110 SKS yang dibuktikan dengan KHS-nya. Itu kemudian setelah pendaftaran nanti ada seleksi. Seleksinya sesuai dengan jadwal sudah tertera di dalam web LPTM, silakan dibuka di menu kakak kuliah bersama. Nah, setelah seleksi nanti kelompok, setelah pembentukan kelompok baru dilakukan proses keputusan peserta KKN tahun 2026. Nah, itu mahasiswa semua peserta atau kelompok nanti ada proses pembekalan. Pembekalan dilakukan selama 1 bulan tiap minggu, tiap hari Minggu. Jadi mulai tanggal 1 Mei, minggu pertama Mei sampai minggu terakhir Mei. Itu kemudian lokasi KKN, kalau untuk yang luar provinsi itu ada di Pulau Sumatera, ada Kepulauan Riau, kemudian satu kelompok, dan Provinsi Lampung itu satu kelompok. Kemudian di Jawa Tengah ada satu kelompok di Para dan satu kelompok di Pati, Jawa Tengah. Kemudian untuk yang mandiri, kalau yang mandiri silakan ini menumbuhkan kedewasaan dan kemandirian mahasiswa dalam proses pemberdayaan kepada masyarakat. Syaratnya itu silakan membuat kelompok. Satu kelompok itu 20 mahasiswa. Nah, satu kelompok minimal terdiri dari 4 prodi yang berbeda. Kemudian lokasinya silahkan dipilih sendiri yang di luar dari yang ditetapkan oleh panitia.
Kemudian diusahakan lokasi di luar Pasuruan, baik kabupaten maupun kota. Kemudian fokusnya pada pemberdayaan dan pendidikan. Jadi untuk kegiatan pengurusan perizinan, penginapan, pendamping desa, kemudian pengusulan DPL dilakukan peserta secara mandiri. Tetapi untuk administrasi misalnya minta surat apa gitu silahkan hubungan dengan panitia KKN di APBN. Fleksibilitas dan lokasi, anggota kelompok, kemudian cara kalian memilih anggota kelompok sendiri dan sebagainya, serta bisa mengusulkan DPL. Tetapi untuk keputusan DPL-nya panitia yang menetapkan. Oke, itu yang mandiri. Kemudian untuk yang reguler, di reguler ini ada 10 kelompok khusus untuk Kabupaten Pasuruan yang fokusnya pada pemberdayaan desa, yaitu di di Rejoso, kemudian di Leduk, Ijen, Tambaan, kemudian Tambak Sari, Purwodadi, dan di Binangun, Sukorejo, Pajaran, Rembang, Gunung Sari, Mbesi, Ngembe, Mbesi, Wonosunyo, Kempol, dan Tunggul Wulung, Pandai. Jadi itu yang menjadi sasaran dari dari hasil KKN tahun yang kemarin. Kemudian selain ada jadi di dua kabupaten Pasuruan, yaitu di Kabupaten Malang punya ada 5 kelompok yang dialokasikan, yaitu Desa Ngajum, 3 kelompok ya, 3 kelompok. Desa Ngajum, kemudian Desa Karangploso, kemudian desa di Tumpang. Itu ini pemberdayaannya wajib masuk di SLTA sederajat, fungsinya sebagai pionir untuk mengenalkan wisata serta proses pemberdayaan di masyarakat. Selain itu juga memberdayakan kegiatan-kegiatan lain yang ada di desa tersebut. Kemudian ada di kabupaten ini ada 2 kelompok, mudah-mudahan jadi semua. Di desa Kedung Lurah, kemudian ada Bendorejo di Kabupaten Trenggalek. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memberikan masyarakat di Trenggalek, silakan mendaftar di lokasi reguler Jatim. Kemudian di Kabupaten Mojokerto itu ada 2 kelompok. Ini disiapkan bagi teman-teman yang ada di Ngembe, yaitu ada 2 kelompok, kelompok Ngembe Putra dan kelompok Ngembe. Bagi peserta KKN yang ingin KKN di link pendaftaran. Yang kedua, yang selanjutnya, ini ada beberapa jadwal saya sampaikan. Jadwal kegiatan mulai pendaftaran dan yang internasional pendaftarannya sampai 15 April.
internasional, jadi lebih dahulu di proses pendaftarannya. Seleksinya tanggal 16 sampai 18 April, kemudian penetapannya tanggal 18 April bagi peserta mahasiswa yang ingin KKN internasional. Silakan mulai mendaftar mulai sekarang sampai dengan tanggal April. Artinya diumumkan ditetapkan tanggal 18 April. Kemudian untuk yang reguler yang luar Jatim di Jawa Tengah dan Sumatera, pendaftarannya tanggal 2 sampai 20. Kemudian seleksinya tanggal 21 sampai 22 April. Lalu penetapannya tanggal 23 April. Itu untuk yang luar Jatim. Kemudian ada KKN Mandiri, itu pendaftarannya mulai tanggal 2 sampai 23 April, kemudian seleksinya tanggal 24 April. 24 April, kemudian penetapannya tanggal 25 April. Kemudian yang reguler Jatim, yang di Kabupaten Pasuruan, serta Kabupaten Malang, Mojokerto, dan yaitu pendaftarannya tanggal 2 sampai 25 April. Seleksinya tanggal 28 29 April. Penetapannya tanggal 30 April. Jadi semua peserta KKN fix di akhir April sudah mendapatkan kelompok, kemudian sudah mendapatkan lokasi, dan kemungkinan sudah mendapatkan siapa DPL yang itu. Kemudian untuk yang lainnya nanti akan disampaikan oleh divisi program, dan untuk yang KKN internasional akan disampaikan oleh ketua KKN internasional. Saya kira itu untuk sementara beberapa informasi sosialisasi KKN tahun 2026. Saya kembalikan lagi ke Pak Johan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua KKN reguler atas penyampaian beberapa program KKN yang ada sekitar berapa tadi? Ada 3, reguler, Jatim, sama Mandiri. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hasil selaku Ketua KKN Internasional. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-teman ini sudah benar? Ya, Pak. Belum jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Itu jelas. Suaranya kependek. Nggak usah pakai headset ya Pak. Baik, sudah dengar ya? Dah. Halo. Oke. Baik. Untuk yang internasional spirit Bapak. Internasional. Ya.
tadi sudah disampaikan ya sekilas tentang KKN internasional ya. Sementara ini yang sudah konfirmasi ke panitia itu masih ada 6 ya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Anyar tadi bahwa di KKN internasional itu juga harus ada seleksi. Dalam satu kelompok ini sekitar nanti 10 sampai 15 mahasiswa. Waktunya itu sekitar 30 hari. Itu 3 minggu sampai 4 minggu, ya sekitar 30 hari ya. KKN internasional ini tempatnya itu di Malaysia dan Thailand. Untuk kejelasannya ini kita panitia masih belum koordinasi secara intens ya. Hanya saja kemarin di hari Jumat itu sudah mau koordinasi, cuman beliau tidak bisa kita temui, maka kita harus dalam minggu depan untuk bisa bertemu dengan beliau. Itu KKN-nya di Malaysia atau di Thailand ya. Kalau yang tahun kemarin itu 2 negara, di Malaysia terus di Thailand gitu. Nah, tidak jauh dari yang kemarin, KKN juga akan kita lakukan seperti itu. Untuk pelaksanaannya di bulan Juli sama Agustus. Tidak menutup kemungkinan nanti bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Seperti yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Untuk pembayarannya itu peserta KKN internasional itu diwajibkan untuk membayar 4 juta. Ya, 4 juta itu terkait dengan pulang pergi dan biaya perjalanan selama di luar negeri. Itu dari mahasiswa ya, 4 juta ya. Terus untuk penginapan dan konsumsi tiap harinya itu sudah include di 4 juta itu. Pak, apakah 4 juta itu sudah fix semua? Ya benar, jadi pembayaran dari mahasiswa itu 4 juta ya. Untuk pembayarannya seperti yang ada teman-teman kemarin yang minta itu ya, untuk keringanan, untuk misalnya membayarnya misalnya 1 bulan sekarang terus bulan besok, silahkan. Akan tetapi sebelum berangkat 2 minggu sebelum berangkat itu sudah harus lunas 4 juta. Nominalnya sebetulnya bukan 4 juta ya, tetapi sekitar 8 sampai 9 juta. Hanya saja yang sisanya itu akan disubsidi oleh kampus. Jadi teman-teman cukup bayar 4 juta, sisanya itu akan dibiayai oleh kampus ya. Karena memang pembayarannya juga tinggi, juga mahal ya, maka sisanya itu akan dibiayai subsidi oleh kampus. Untuk masalah ini, apa itu termasuk paspor? Paspor itu silakan teman-teman buat sendiri. Kurang lebih mungkin 350 sampai 700 ya. 350 sampai 700 untuk pembuatan paspor. Ya. Kalau misalnya nanti sudah punya ya alhamdulillah, kalau misalnya belum punya nanti kita bisa kolektif. Ya. Kita bisa kolektif, nanti panitia akan memfasilitasi. Yang penting persyaratannya itu sudah terpenuhi. Yang salah satunya adalah ada surat pernyataan dari orang tua, ya. Surat izin dari orang tua.
Ada yang kemarin yang mau ikut tapi orang tua tidak memberikan izin, jadi tidak diperbolehkan. Itu syarat utama ya. Yang kedua itu syaratnya itu nanti harus punya soft skill ya. Soft skill terutama nanti juga kalau kalian punya TOEFL atau sertifikat berbahasa Inggris itu juga menjadi prioritas ya. Yang punya itu juga menjadi prioritas. Nanti sebelum ada ada pendampingan jelas. Jadi sebelum berangkat itu teman-teman akan kita kasih pendampingan ya, sama dengan yang KKN reguler, mandiri reguler sama semua. Cuma nanti kita bedakan yang internasional ya, karena minimal kita harus memahami dan mengetahui budaya dan bahasa yang di negara lain. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan silakan. Ya, apa ya? Rai Agus Dwi, silakan Agus Dwi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya sebelumnya pagi, mohon maaf nggak bisa on cam karena juga lagi barengan sama rapat kerjaan gitu kan. Nah, izin bertanya terkait untuk KKN internasional, ini apakah belum ada fiksasi tempatnya di mana ya Pak ya? Karena kita kan kan waktunya mepet, pendaftarannya kan 15 April, sedangkan kita juga perlu tahu tempatnya gitu loh Pak. Kita kan juga mau ke negara orang gitu, seenggaknya kita kan udah tahu tempatnya daerah mana gitu kan. Kemarin dengar kabar-kabar kalau ada di Songkla sama Chiang Mai, tapi kan itu belum fix. Nah, kita sebagai peserta juga perlu tahu untuk posisinya yang daerahnya mana untuk yang di Malaysia dan mana juga yang untuk di Thailand daerahnya gitu kan. Mau izin orang tua juga biar jelas gitu kan letaknya di mana kan. Pendaftaran mepet 15 April gitu. Apakah tidak ada perpanjangan lagi apa gimana gitu? Bapak juga kan belum tahu juga karena kita juga perlu kejelasan tempat gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Yang kemarin ke sini ya, Agus Dwi ya? Yang ke LPTM ya? Iya, saya. Ya, betul. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam 1 minggu ke depan kita akan bertemu dengan ini ya, yang kemarin sudah ngurusi untuk KKN internasional itu ya. Jadi apakah ada perpanjangan Pak? Akan kita kasih perpanjangan ya untuk yang KKN internasional ini. Itu. Untuk tempat dan yang akan kita update ya, akan kita update secepatnya di grup KKN itu. Baik itu yang KKN reguler luar Jatim atau di Jawa Timur, mandiri maupun internasional. Ya, akan kita update terus. Oke, Mas Dwi ya, Agus Dwi. Silvi, Yuliana. Oke Pak, terima kasih. Berarti bisa perpanjangan Pak ya? Bisa. Oke, terima kasih. Ya. Untuk Silvi Yuliana. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Sylvia Yuliana dari Fakultas Psikologi. Kebetulan saya ingin bertanya ke Bapak langsung, ada kesempatan hari ini. Kami satu kelas ini Pak tergabung dalam beasiswa guru RA Bapak. Jadi rata-rata di dalam kelas kami di 6B ini itu semuanya guru-guru RA. Nah, kebingungan kami Bapak, kami tuh milih KKN yang apa gitu Bapak, karena kondisi kami setiap hari kami bekerja ngajar ya Pak, pagi jam 1 sampai maksimal jam 10, itu enaknya itu ditempatkan di mana Bapak? Di mandiri atau di reguler Jatim? Karena apa nggih Pak, kita kan juga rata-rata semua sudah menikah Bapak, sudah menikah, terus kita punya tanggungan pekerjaan di pagi untuk mengajar, begitu. Ya. Kalau memang ada kompensasi untuk kegiatan mengajar di off-time, kami terima, tapi untuk KKN-nya ini loh Bapak, usia kami itu di rata-rata 23 sampai di 45 Bapak, begitu.
apakah ya gini Bapak, apakah boleh nih kami ini mengajukan, andai kan seperti Silvi sendiri kan domisilinya di Kota Pasuruan, kalaupun nggak ada yang paling jauh ataupun yang terdekat dari Silvi ini, adanya tadi Bapak ngomong yang sebelum Bapak tadi berbicara itu ada Rejoso, Beji, ada Purwodadi. Lah, Rejoso ini kan dekat dengan Kota Pasuruan, Pak. Apakah domisili itu bisa kami domisili saya itu loh Pak, saya boleh nggak ikut KKN di daerah Rejoso, kayak plottingnya itu ditempatkan di tempat sekitar domisili saya tinggal gitu Pak. Ya. Oke, kebetulan Bapak, teman-teman kami ada yang baru melahirkan 2 bulan, ada yang 4 bulan, anaknya ada yang ya pokoknya bermacam-macam lah Pak, intinya beasiswa guru ini, begitu Bapak. Mohon arahannya dan makanya kalau memang plotting pilih kami bersyukur banget toh Pak, biar nggak jauh-jauh dari rumah kami begitu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, baik. Ada mungkin Pak Aniar dulu, monggo. Pak Aniar, Baik, silakan. terima kasih Mbak Silvi. Begini Mbak Silvi, kalau misalnya satu kelas itu misalnya ada 20 mahasiswa dan seterusnya gitu ya, lebih dari 20 mahasiswa, usahakan buat aja satu kan. Kemudian lokasinya silahkan dipilih lokasi yang terdekat aja, sehingga lebih memudahkan untuk kegiatan KKN. Yang pasti bagi KKN mandiri itu secara tidak langsung kemudian menuju ke arah pendidikan dan promo di Universitas Gadjah Pasuruan. Jadi misalkan di kegiatan KKN tidak apa-apa, juga membaca minimal 4 prodi. Jadi menggandeng mahasiswa-mahasiswa di lintas prodi atau lintas fakultas, ya minimal lintas fakultas, sehingga kegiatan KKN-nya tidak hanya melulu pada kegiatan pendidikan saja, tetapi ada pemberdayaan masyarakat. Begitu mungkin yang perlu saya sampaikan. Iya, Bapak, saya izin tanya satu lagi. Kata Bapak tadi kan kita KKN-nya harus lintas prodi nggih. Di beasiswa guru itu ada 20 orang Bapak. Maksudnya 20 orang sesuai dengan angka yang tertera di KKN Mandiri ini. Kalau kita pakai lintas prodi, apakah dari 20 itu kita pecah-pecah gitu tak Bapak? Atau memang 20 itu satu tempat begitu Pak? Kita kalau nambah kan berarti lebih dari 20 Pak. Ngoten. Dan Oke. Jadi bisa saja dibuat 2 kelompok, satu kelompok 10 yang untuk satu kelas itu 10-10, kemudian 10-10 yang lainnya diambil dari mahasiswa lintas fakultas. Nggih Bapak, setelah kami bagi 2, untuk yang menentukan prodi lain atau lintas fakultas itu yang menentukan LPPM sendiri atau kami mencari Bapak? Sedangkan kami kan nun sewu nggak kenal dengan teman-teman yang lintas prodi Bapak begitu. Oh, cari sendiri yang namanya KKN mandiri. Cari sendiri ya. Ojo menyusahkan hati. Sudah. Ini saling mengenal, minimal satu angkatan, ya terjalin komunikasi yang harmonis antara satu angkatan. Begitu, Siapa Pak? Nggih. Terima kasih Bapak atas arahannya. Silakan Mbak Fitra Daya. Assalamualaikum Bapak. Kenalkan nama saya Fitra Andromeda dari KKT. Saya mau bertanya Bapak tentang KKN internasional ini. Kan tadi disebutkan persyaratannya harus sertifikat bahasa Inggris atau apalah itu, saya lupa tadi. Mungkin kalau keahliannya bisa bahasa Inggris mengajar
maksudnya, atau bahasa Inggrisnya itu menengah atau tidak mahir lah istilahnya. Itu ada bimbingan bahasa Inggris lagi atau gimana Pak kelanjutannya itu? Sudah. Oke. Secara global pada saat pembekalan pasti ada itu namanya materi tentang mungkin apa namanya public speaking atau yang lainnya atau punya dengan bahasa nanti di proses pembekalannya mungkin ya. Baik, ini ya tadi terkait dengan bahasa Inggris ya, nggak masalah ya. Jadi misalnya Pak, gimana bahasa Inggris kita itu kan masih misalnya ya kita usahakan makanya kita nanti ada diseleksi itu ya, kita seleksi dulu ya, yang kuotanya kan itu 10 sampai 15 mahasiswa ya. Dari seleksi itu kita kan nanti tahu. Jadi tetap kita nanti melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang melakukan KKN internasional. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Karena bahasa itu juga harus diucapkan ya, sering diucapkan. Meskipun ini sering ikut kursus tapi nggak kan ya sama saja. Yang penting nanti kan kita berusaha itu ya, berusaha untuk teman-teman bagaimana bisa fit dan siap untuk berangkat di negara tetangga. Itu. Kalau memang orangnya tidak bisa speaking tapi bisa penerjemah itu masih bisa. Iya bisa. Maksudnya nggak bisa tapi penerjemah gimana sih? Iya, maksudnya speakingnya kurang gitu loh. Speakingnya kurang tapi dalam hal terjemah itu bagus gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Ya baik, silakan nggak masalah. Kita nanti kan seleksi ya. Kita nanti seleksi ya. Nggak masalah, silakan. Kita akan melakukan seleksi gitu loh. Jadi dari hasil seleksi itu nanti kita kan juga nanti misalnya kebutuhan untuk pendampingan terutama di bahasa kita intens kan misalnya dalam 1 minggu 3 kali 4 kali pertemuan misalnya kan itu bisa ya. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Jangan buat jadi kendala ya. Tetap go internasional ya. Baik, selanjutnya Rose. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Oh baik. Ini saya tanya terkait KKN luar Jatim. Kan dengan bilang, ya, kalau kuota ke Jepara, Pati, Riau, dan Lampung itu hanya satu kelompok. Nanti apakah ketika kuota itu sudah melebihi dari batas itu, apakah nanti digeser ke KKN reguler Jatim atau bagaimana? Dan yang kedua, kalau transportasi ke luar Jatim itu apakah mandiri, apakah dari kampus? Terima kasih. Mandiri apa Oke Mbak, terus sedikit apabila tidak lolos seleksi di luar provinsi Jatim, nanti otomatis bisa masuk di dalam Jatim. Nah di dalam Jatim nanti ada penempatan yang ada di Malang, ada di Mojokerto, kemudian di Pasuruan dan sebagainya. Jadi meskipun tidak lolos, misalnya begitu pengumuman tidak lolos di KKN luar Jatim, maka akan disampaikan nanti masuk ke KKN yang ada di Jatim. Begitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang transportasinya tadi bagaimana nih? Untuk transportasi yang di luar Jatim itu insya Allah dari kampus yang akan mendanai untuk kegiatan transportasi.
Tetapi untuk kegiatan akomodasi selama di lokasi dan sebagainya, silahkan bicarakan dengan kelompok, iuran kelompok, dan tetapi dari kampus menyediakan subsidi untuk program kerja yang plus minus 1 juta. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, bisa saya tambahkan Bapak Ketua? Silakan Dan. Oke, peserta untuk KKN ada 4 program pilihan. Yang satu internasional, itu kuotanya 10 mahasiswa karena cuma satu kelompok dengan penempatan di negara Thailand sama Malaysia. Itu prosesnya seleksi, jadi tidak ujuk-ujuk diterima meskipun punya uang, itu proses seleksi. Misal yang daftar 20, yang diambil cuma 10. Yang pertama. Yang kedua terkait KKN pembiayaan, tadi disampaikan oleh Pak Hasim, itu pembiayaan internasional 8 juta, disubsidi kampus 4 juta. Jadi mahasiswa cukup membayar 4 juta. Untuk apa saja? Untuk akomodasi, transportasi, sudah sama di Malaysia sama Thailand. Pengecualian dana atau biaya untuk pengurusan paspor. Itu yang kedua, reguler luar Jatim. Itu ada 4 kelompok, di Jawa Tengah 2. Dengan satu kelompok 10 mahasiswa. Itu juga sama, prosesnya seleksi. Jadi panitia tidak seenaknya untuk mengirim mahasiswa keluar Jawa Timur, karena ini adalah salah satu program perdana kali kita ke luar negeri dan juga keluar Jatim. Itu juga prosesnya sama, seleksi. Untuk pembiayaan di luar Jatim itu full di cover oleh universitas, akomodasi, transportasi, semua itu dari universitas. Itu yang luar Jatim. Yang KKN reguler Jatim itu yang meliputi Pasuruan, Trenggalek, Mojokerto, sama Malang. Itu nanti langsung diploting dari panitia. Siapa yang ada di Malang, siapa yang ada di Trenggalek, siapa yang ada di Mojokerto. Plotting. Satu kelompok ada 20 mahasiswa lintas prodi. Untuk pembiayaan itu semua ditanggung oleh universitas, karena nanti setiap kelompok ada mendapatkan fasilitas, salah satunya dana operasional, biaya banner, drama, terus apalagi kalau nggak salah ya, kaos, itu nanti fasilitas yang didapat Cek. Nggak ada suaranya, Pak. Oke. Ada kendala mungkin di pertanyaannya Pak Tuhan. Sambil menunggu, pada intinya semua kegiatannya di-cover, tinggal kalian menuduki satu kelompok itu
kekurangan operasional program yang mungkin kalian laksanakan. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, ini adalah output atau luaran KKN ini sebelum saya sampaikan. Output atau luaran KKN itu mohon untuk dicatat ini. Yang pertama adalah masuk keluar dan oh ya, nggak apa-apa dan sebentar saya sampaikan yang pertama nomor satu kelompok itu. Yang kedua ada artikel pengabdian masyarakat yang nanti akan disubmit ke jurnal pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga video konten kegiatan. Ya, video konten ini asli, kemudian belum dipublikasikan. Nah, itu langsung silakan nanti dikirim ke Google Drive di Google Drive-nya LPPM. Jadi video konten yang nanti akan diupload di media sosial baik YouTube, TikTok, Instagram dan lain-lain milik universitas atau LPPM. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi dari video foto-foto atau kegiatan yang mungkin tambahan yang ada di situ, misalnya pembuatan buku, kemudian pembuatan modul, lalu apapun yang ada hubungannya dengan luaran kegiatan KKN. Jadi itu yang perlu saya tambahkan. Silakan dan Tuhan. Pak Tuhan. Oke, kayaknya ada kendala. Oke, itu mungkin ada pertanyaan yang lain, Mbak Sefri. Mbak Sefri Mirza. Pak mau bertanya. Ya, kalau sudah terlanjur daftar reguler yang Jatim, kalau mau ikut yang luar Jatim bagaimana, Pak? Di form pendaftaran ada menu edit ya. Dan Baik, Pak, terima kasih. Silakan mungkin yang lain. Silakan Mbak Sylvia. Bapak, saya mau tanya untuk yang mandiri itu di kabupaten dan di kota Pasuruan, di Kabupaten Pasuruan dan di kota Pasuruan, Pak. Itunya tempat KKN-nya. Oke. Pada intinya sebenarnya kemarin tidak ke kota Pasuruannya, tetapi kalau misalnya Mbak Sylvie membuat kelompok, kemudian kelompok itu nanti arahnya bukan ke sekolah TK, SD, SMP, tetapi di sekolah SMA sederajat, bisa SMA, SMK, dan sebagainya. Gunanya untuk mengenalkan wisata plus memberdayakan masyarakat di sekitar sekolahan atau masyarakat desa tempat lokasi KKN itu. Jadi begitu. Nggih,
Berarti bukan di balai desa gitu ya Pak ya? Kalau yang mandiri itu Pak, di SMA, SMA atau SMK gitu Pak? Jadi tetap semuanya melalui desa. Jadi bukan langsung ke SMK, SMA enggak. Tetapi semua tetap di desa. Kulo nuwun ke kepala desa, tinggal di desa. Kemudian programnya menyasar yang paling utama adalah di sekolah-sekolah tingkat SLTA. Selain itu ada pemberdayaan masyarakat desa yang Oke Bapak, terima kasih. ya sama-sama. Mbak Ika Ari. Eka Ari Setiawan, oh Mas ya, Mas Eka Ari Setiawan. Oh nggak jadi. Mas Muhammad Abdul Malik. Baik Pak, terima kasih waktunya telah diberikan. Jadi saya mau bertanya untuk KKN Mandiri Pak. Di pengumuman kegiatan itu kan ada seleksi KKN Mandiri ya Pak. Nah itu lebih jelasnya itu seperti apa Pak? Kalau di seleksi KKN internasional itu kan ada sertifikat TOEFL, terus yang paling penting itu izin orang tua. Nah untuk KKN Mandiri itu lebih jelasnya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Secara global, yang pertama seleksi secara administratif, ya, secara itu Mas Ahmad Irsyad. Alhamdulillah, kaget aku. Mas Irsyad. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, secara administratif, kemudian yang kedua, yang administratif itu mulai dari mahasiswa, ada mahasiswa aktif, kemudian dia sudah menempuh pilihan minimal 100 SKS, kemudian juga bisa menunjukkan FRS yang asli dari hasil download Twitter. Kemudian seleksi yang lainnya kemampuan soft skill yang disampaikan, misalnya ada sertifikat pelatihan tentang kurikulum, kemudian yang lainnya, atau kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti menjadi kemudian yang lainnya itu sebenarnya hanya normatif saja. Yang penting kalian itu satu kelompok itu sesuai dengan aturannya, misalnya harus ada 4 mahasiswa fakultas yang ada di dalam kelompok tersebut minimal. Saya kira itu untuk seleksi yang mandiri. Izin Bapak, saya mau mengulang lagi. Izin Bapak. Biar itu untuk menyampaikannya tadi, Bapak yang menyampaikan itu tidak tersampaikan secara jelas Pak, karena ada yang masih aktif mic-nya. Jadi yang pertama itu tadi ada seleksi administrasi ya Pak. Mulai dari mahasiswanya ini benar-benar aktif dan menempuh SKS sesuai. Lalu FRS, kemudian seleksi yang lain ini seperti desain program gitu Pak. Ya. Dan yang lain normatif, yang penting sesuai 4 prodi. Betul gitu Pak? Betul sekali. Siapa tahu bahwa kelompok itu yang sudah terbentuk, misalnya pada saat mendaftar, misalnya sudah langsung membuat proposal. Saya Pak, saya 30 mahasiswa,
saya tempat tinggalnya di situ, misalnya ya, saya tahu desa itu sehingga kekurangannya ini. Jadikan program kerja, nah itu bagus malah. Sini Pak Amin, sini Pak Amin. Dulu. Oh, ini izin Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Abdul Malik. Silakan Mas Yusuf. Iya Pak. Ya, tergantung Pak. Saya minta mau tanya lah. Saya kan usia 45-50, mau tanya kegiatan saya kan full Pak. Nah, terus mau milih sesuai dengan Kecamatan Sukorejo atau Pandaan, gimana Pak? Terus sih Bapak. Oke. Secara teknis, untuk kegiatan KKN sebenarnya mahasiswa harus stay ya, mahasiswa harus stay di lokasi. Nah, kemudian kalau misalnya saya ekstensi Pak, saya pekerja misalnya gitu ya, silakan misalnya pulang kerja mampir ke posko, kemudian malam jam 12 balik lagi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi yang penting itu adalah kegiatannya. Kami dari panitia hanya melihat kegiatan atau program kerja itu sudah sesuai, kemudian sudah bisa dilaksanakan. Misalnya ada beberapa anggota kelompok yang tidak bisa hadir, ya tidak masalah. Tapi yang penting adalah kegiatan dan luaran itu harus tercapai. Misalnya kalau Mas Irsad itu nanti misalnya tidak bisa stay di lokasi, misalnya hari Senin sampai hari Jumat nggak bisa, kemudian hari Sabtu datang, nah itu ya jangan lupa bawa oleh-oleh buat kelompok, kemudian bagi kelompok atau ketua kelompok silakan memberi tugas ke Mas Irsad ini apa, misalnya membuat pemberitaan misalnya gitu ya. Dari hasil data dari kegiatan kelompok, datanya dikasihkan Mas Irsad bisa membuat pemberitaan atau membuat laporan atau yang lainnya. Nanti disilahkan koordinasi kelompok kerja. Siap. Saya kira itu Mas. Oke, siap. Laksanakan. Saya buatkan bakso Pak, anak-anak kelompok saya Pak. Saya juga dikasih. Dikirim ke LPPM gitu ya. Insya Allah gitu aja Pak. Oke, sama-sama. Ada silakan di mute Mas. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak. Tapi kan Bapak ya, kan di KKN internasional sendiri kan katanya ada proses seleksinya gitu ya Pak. Misal nanti kalau dari kita sudah mendaftarkan dari KKN internasional tapi nanti ya naudzubillah tidak lolos gitu Pak. Itu nanti sistemnya itu ikut kampus nanti direkomendasikan KKN reguler atau gimana? Oke, terima kasih. Jadi begitu ada pengumuman penetapan KKN internasional selesai, maka kalau teman-teman ada yang tidak lolos, silahkan ke LPPM mau daftar di KKN mutlak. Nanti akan difasilitasi oleh LPPM apakah dia masuk ke luar. Jadi begitu. Selesai pengumuman dari KKN internasional, silahkan langsung ke LPPM. Itu. Kalau boleh tahu Pak ya, mungkin dari seleksi KKN internasional sendiri, apakah ada mungkin kisi apa gimana gitu Pak? Kisi-kisi apa gimana gitu? Oke, kisi-kisinya yang pertama seleksi administratif berupa yang pertama surat izin orang tua itu, kemudian
surat misalnya ada sertifikat TOEFL atau dan sebagainya, atau ada tingkat kompetensi misalnya saya sudah jago menulis pemberitaan Pak, buktinya apa? Saya sudah menulis pemberitaan di koran A misalnya, ini buktinya misalnya. Kemudian seleksi itu misalnya sanggup menyediakan dana pendampingan sebesar yang sudah disampaikan itu, kemudian sanggup mengurus paspor dan sebagainya. Kemudian yang perlu disampaikan itu seleksi yang paling utama itu adalah soft skill-nya. Soft skill itu macam-macam. Jadi misalnya kalau teman-teman punya keahlian tertentu yang mendukung kegiatan KKN internasional, silakan disampaikan sebagai bahan ajuan dari panitia untuk menentukan apakah layak atau tidak mahasiswa tersebut masuk ke dalam kelompok KKN. Begitu. Iya, baik Pak. Terima kasih atas sarannya, Pak. Ya, sama-sama Mas Akil. Sukses selalu, semangat. Ada yang lain? Izin bertanya Bapak. Silakan Mbak Nur. Mengenai biaya KKN itu ada subsidi dari kampus apa hanya KKN internasional saja yang mendapatkan subsidi selain transportasi? Terima kasih Bapak. Oke. Sama KKN internasional sudah fix ya, subsidi oleh kampus. KKN luar provinsi Jawa Timur itu untuk proses pemberangkatan dan pemulangannya, transportasinya, insya Allah disubsidi kampus. Kemudian untuk kegiatan operasionalnya yang ada di lokasi, selain kampus mensubsidi, kalian juga harus membantu pendampingan dana untuk kegiatan yang lainnya. Itu terus misalnya untuk kegiatan makan sehari-hari dan sebagainya, nah itu disiapkan. Kemudian untuk yang KKN yang dalam Jawa Timur sama seperti itu, tidak ada bedanya, cuma kegiatannya dana transportasinya kan berkurang, berbeda dengan dana transportasi yang ada di luar Jatim. Kemudian untuk KKN mandiri, silahkan mandiri. Kemudian untuk transportasinya selama kalau di Pasuruan masih bisa dialokasikan transportasinya dari kampus. Kemudian kalau di luar Pasuruan nanti akan kita hitung. Kalau misalnya saya mau ke Banyuwangi, saya mau ke Surabaya atau mau ke Magetan atau Madiun misalnya. Nah, sudah disampaikan pada saat proses pendaftaran dan itu juga akan terseleksi secara administratif di kepanitiaan untuk menentukan akomodasi, transportasi dan sebagainya. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak Nur. Adakah yang lain?
Mohon maaf, Bapak izin bertanya. Silakan. Saya kan dari prodi psikologi kelas C atau kelas ekstensi, kan tempat bekerja saya itu ada di Pandaan. Kalau untuk seumpama kayak teman-teman dari C ini mau request tidak jauh-jauh dari rumah, apakah itu diperbolehkan? Seumpama kerjanya di Pandaan, mungkin yang terdekat dari Kabupaten Pasuruan seperti Purwosari, Pandaan, Sukorejo, seperti itu. Takutnya teman-teman kalau pas pulang kerja atau pas weekend ternyata dapat tempat KKN-nya di Malang atau di Mojokerto yang dibilang itu kita menjangkaunya agak sulit. Apakah dari pihak panitia sendiri itu memilihkan tempat yang terdekat atau random sesuai dengan yang tersedia saja, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Jadi KKN ini membuat mahasiswa itu taat pada aturan kita. Gitu. Kalau untuk KKN yang di dalam provinsi Jawa Timur, siap untuk ditempatkan dimanapun. Jadi meskipun ada yang stay di Purwosari misalnya, kemudian bekerja misalnya dan sebagainya, ditempatkan di Mojokerto, ya wajib harus siap hadir di Mojokerto. Itu yang perlu dan harus dijamkan bahwa KKN ini kita pengennya ekspansi, tidak melulu di Pasuruan saja, supaya orang bisa di luar Jatim atau di dalam Jatim yang belum mengenal Universitas Jakarta Pasuruan akan mengenal kalian menjadi agent of promotion, jadi promosi di mana di Pasuruan itu ada Universitas Jakarta Pasuruan. Begitu. Mohon maaf Bapak, apabila ternyata kan teman-teman kita kan yang bekerja atau mungkin yang bisa dibilang itu kalau terlalu jauh jangkauannya tidak bisa menjangkau tempat KKN secara langsung ke lokasi, itu bagaimana ya Pak solusinya? Oke. Ada dua solusi. Solusi yang pertama itu KKN mandiri. Kalian membuat kelompok sendiri, membentuk kelompok sendiri, kemudian menentukan lokasi sendiri, mengurusi perizinannya secara mandiri. Nah, itu mahasiswa yang paling jauh. Yang kedua, kalau misalnya tidak bisa menjangkau dan sebagainya, silakan berhubungan dengan kelompok dan silakan berhubungan dengan BDN-nya masing-masing. Seperti tadi Pak, siapa tadi? Idrus, siapa itu tadi? Yang tidak bisa hadir misalnya, ya bisa saja misalnya diberi tugas khusus, misalnya membuat pemberitaan, membuat kaleidoskop, membuat apa, yang nantinya bila datang ke lokasi bisa langsung digunakan sebagai bahan untuk laporan kegiatan. Yang penting luarannya tercapai. Begitu Mas tahu. Baik Bapak. Oke. Ada yang lain?
Ya, terima kasih Bapak. Mau izin tanya terkait spesifikasi yang KKN Mandiri, Pak. Siapa Mungkin namanya? nama saya Muhammad Amin Farisawa Oke. dari PAI, kelas Madin. Silakan. Ya, jadi gini Pak, kalau menurut pemahaman saya itu untuk KKN Mandiri itu kan yang penting persyaratan atau jumlah kelompoknya itu sesuai dan tempat bisa memilih sendiri. Apa seperti itu atau gimana Pak? Pada dasar ya. Ya mohon dijelaskan kembali. Oke. Iya, buat semuanya untuk yang mandiri, ya, yang penting yang pertama membuat kelompok yang terdiri dari 20 peserta, 20 mahasiswa. 20 mahasiswa itu minimal 4 fakultas harus masuk ke situ. Kemudian penentuan lokasi silahkan ditentukan sendiri lokasinya, diusahakan di luar Pasuruan. Kemudian yang ketiga, untuk proses perizinannya panitia hanya membuat surat. Untuk proses perizinannya silakan mengizinkan sendiri, misalnya ke kantor desa, kantor kecamatan, Badan dan sebagainya. Tuh. Kemudian kelompok bisa mengusulkan nama DPL-nya, tetapi keputusan siapa DPL-nya ada di panitia. Lokasi silakan ditentukan dan diusahakan sudah bisa membuat program kegiatan di lokasi tersebut lebih ke arah pemberdayaan masyarakat. Begitu. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Sudah? Tidak ada lagi? Pak Sulhan, monggo. Ya, Dan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi calon peserta KKN tahun 2025. Tadi sudah dijelaskan terkait beberapa program KKN mulai reguler, Jatim, Mandiri sama internasional sudah jelas. Kalau memang masih belum, silakan datang ke LPPM untuk konsultasi. Terima kasih Bapak Aniar dan terima kasih Bapak Hasim yang tadi menyampaikan beberapa program. Mungkin untuk sosialisasi pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Semoga pelaksanaan program berjalan dengan lancar. Saya sebagai moderator dan pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya